welcome to my channel di Lala Sawer. Jangan lupa kalian pencet subscribe dan juga loncengnya. Comment, like, and share ke semua teman-teman kamu. Salam manja. Maaf nih, isi celana tuh kan itu aja, tapi kalau isi otak kan lurus bro. Welcome to my channel di Lala Sawer with my auntie, my uncle, my sister, my brother, my Sarah, my Bunda. Cekidat papau. Aku di sini nggak sendirian. Karena apa? Karena ada artis seleb TikTok. Kita perkenalkan langsung samping aku. Halo. Namanya Kak Elisa, teman-teman. 2 hours later. Hai, aku Elisa. Ngomong-ngomong lah, ini kita lagi di konten apa sih? Ini aku lagi ada di konten basa-basi busuk. Kayak gitu kayak Lisa. Jadi aku mau tanya-tanya langsung sama kakak. Boleh. Semacam pertanyaan yang menggelegar. Dan aku akan bertanya-tanya tentang inti sampai dalamnya, sampai semua dalam-dalamnya. Waduh. Kukumpas semua. Serem ya. Hah. Oke, boleh tuh. Oke, just. Pertanyaannya adalah, kamu siap? Deng 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 deng. Siap. Deng 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 deng. Pertanyaannya adalah oke, siap gak nih? Siap ya. Pertanyaannya adalah, penyesalan terbesar jatuh cinta sama siapa? Penyesalan terbesar jatuh cinta sama mantan aku yang benar-benar sebelumnya, like previously, like very previous mantan itu. Dia ada lah ya, dari satu suku gitu kan. Aku nggak mau sebut ya. Nah, nggak usah lah. Jadi otaknya itu memang terkenal kalau suku itu kan keras. Galak gitu ya, Iya, barbar dan- gitu ya. Dan aku harus yang menyesuaikan. Sementara aku sendiri suku Jawa nih, yang lemah lembut, nggak bisa dibentuk. Kelihatannya dari mukanya kalem. Ini dari awal tuh gemeter sayang. Di belakang kamera, lalu aku bisa nggak? Iya, Aku jadi bisa nggak? Tenang, kamu bisa. Jadi benar-benar ibaratnya kayak gitu banget loh, maksudnya bertolak belakang deh gitu kan. Terus ya udah aku coba memahami dia, tapi Capek dong ya memahami orang iya, terus. dan ternyata selama 3 tahun perjuangan itu aku doang yang juang 3 ujung-ujungnya. tahun loh. Dia selingkuh, duit aku diporoti. Ya Allah, anak Indonesia ketemu begini semua ya. Nasibnya sama, gue juga pernah kayak gitu. Tapi itu dulu sayang. Iya benar, itu dulu. Dan aku rasa ini nggak harus jadi penyesalan sih. Benar. Maksudnya cukup jadi pelajaran aja Iya, gitu. buat Nggak ada yang perlu selanjutnya ya. disesali ya. Namanya juga pelajaran hidup ya kan. Iya. Namanya, we will never know the right thing if we don't do a mistake. So it's Alright. okay. Amazing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku suka nih kalau nanya-nanya yang kayak gini. Gemes, pengen gigit. Oke, balik lu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernikahan impian yang kamu impikan. Nah, pasti semua orang tuh punya impian ya kan. Nah, pasti pengen dong, gue pengen banget ya nanti suatu saat nih nikah tuh gue di, misalnya nggak ada yang datang ya, nggak mungkin lah mimpi kayak gitu. Pasti punya impian kan, apa tuh? Kalau aku pribadi, karena aku orang suku Jawa, jadi aku pengen benar-benar yang ada Jawa. Dan kebetulan aku kan I'm in interracial relationship. Notabene aku cowok aku kan orang Amerika, dan dia tuh cinta banget sama mengenal budaya lain Ya, gitu. suka Dia, kultur ya. dia benar-benar orangnya explorer gitu ya. Jadi aku pengen nanti pernikahan aku tuh Jadi yang rasain ada deh. Jawa. Jadi bolehlah 2 tipe gitu kan. Ada Jawa sama modern. Dan modernnya tuh aku pengen yang kayak pantai. Nggak harus Bali. Kita diundang nggak nih sama kameramen? Boleh. Kita sampai makan gratis deh. Oke. Terus Jadi udah. gitu aja. Jadi simple tapi ada- bermakna gitu. Ada makna. Oke, pertanyaan selanjutnya. Deng 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 deng. Hubungan tersulit yang pernah kamu jalani seperti apa sama pacar kakak? Kan pacar kakak tadi internasional nih. Pengen tahu dong. Pasti pernah dong ada liku-liku tuh dalam hubungan, ada kerikil-kerikil manja ya kan? Boleh ceritain sedikit ya sama Mas Bule? Kalau sampai sekarang sih bahasa ya, karena ya English is not my mother tongue, so pastilah ada yang kayak
dalam mengungkapkan sesuatu itu pasti ada selisih lah. Dan di situ tuh aku yang masih kayak berusaha, aduh gimana sih cara memposisikan kalimatnya yang benar biar dia nerimanya benar dan biar aku juga oh iya emang itu maksud aku gitu loh. Karena Inggris itu setahu aku ya Kak, itu ada 2 tipe bahasa Inggris ya. Kalau tipenya sih cuma satu, kalau aksennya Tapi itu aksennya ya maksud aku. betul. Karena apa, Inggris itu ada yang British sama Ya, ada yang British dan American Ah. dan luckily my boyfriend is an American. Jadi Inggrisnya menurut aku udah Iya. cepet banget aku. tapi jelas Tapi dibandingkan jelas. kalau yang British yang Susah. gitu. Itu yang sekarang kuliah tuh belajarnya kayak gitu. Iya benar. Jadi ya Pusing, bahasa Nak. sih kalau kesulitan ya yang ditanyain bahasa. Kalau perkara culture tuh untungnya aku berdua itu sama-sama bisa adaptasi. Iya. Maksudnya ya kita berdua nih kayak open minded aja gitu. Jadi ya gitu sih. Ya karena memang kalau punya pasangan bule itu kita memang harus banget open mind Iya. karena kan kita ya kulturnya beda gitu kan. Harus bisa menerima Cewek itu. pengertian guys. Oke, aku mau tanya lagi nih. Yup. Kalau kamu itu punya style hubungannya tuh gimana gitu? Style pasangan kamu yang sekarang. Jadi aku yang penting satu komunikasi lancar, Ya, tapi nggak intens banget, Ya, yang nggak benar-benar. crazy banget gitu loh. Maksudnya nggak setiap saat ngechat, hai beb, Iya, kamu iya. lagi ngapain? Hai beb, kamu udah makan? Nggak perlu. Kita udah dewasa, kita lapar kita pasti makan. Nggak perlu Beb. nungguin diingetin dulu Beb. sama pasangan kita. Jadi Iya. bukan yang kayak gitu. Jadi Beb. kita chat seperlunya. Kalau emang ada yang penting kita chat. Dan untuk telepon juga Benar. satu hari satu kali, dan itu lebih dari cukup kalau kata aku. Nah, itu yang dipertanyakan adalah kalau lelaki lanang tidak pernah absensi chat terus tiap hari, itu ditandatanyakan. Iya. Mengapa seperti itu? Betul. Karena Kayak dia nggak nganggur. kerja. Nganggur saya nganggur. Ya Allah parah banget gue. Tapi benar Tapi masuk bener akal. realita ya. Masuk akal. Kalau maaf kata ya, mau internasional atau lokal sama aja. sama aja. Kalau kagak dia ngechat tiap hari, beb makan, beb, lu bisa kasih makan ya tiap hari lu, ya kan? Nah berarti itu tanda tanya, ini laki kagak kerja. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, nih pertanyaan menegangkan. Kamu pernah nggak sih dibully, dan apa yang kamu rasain pas dibully itu sampai ke bener-bener tuh gimana gitu sama kamu? Down pernah nggak? Mungkin pernah ya, mungkin ya. Nggak munafik, pasti pernah. Ya. Pernah banget dibully. Terutama aku kan banyak platform yang paling banyak aku gunakan itu kan TikTok. Dan semua kalangan itu sekarang TikTok ya. Pakai TikTok itu di semua kalangan, nggak cuma sebayanya kita, laki-laki, perempuan, anak kecil, ibu-ibu, hampir semua kita pakai TikTok. Jadi aku pernah di situ dibully. Aku pertama dibully di TikTok itu pas aku upload foto video dengan cowok aku yang pas dia akhirnya bisa kesini. Karena dulunya kan kita kerja di Singapura bareng-bareng. Terus Ada kita tag nama bukan sih kak? bukan Oh, itu beda lagi. itu pas dia baru balik dari Amerika, dari oke. liburan ke Singapura. Jadi pertama itu dibully, aku bikin video gitu, terus video aku FYP nih, kebetulan FYP for you page. Nah di situ banyak banget nih, ada banyak yang komentar positif, tapi lebih banyak yang positif. Disitulah aku merasa beruntung punya cowok aku ini, karena dia menguatkan aku yang kamu nggak usah fokus dengan komen yang negatif, kamu harus fokus ke komen yang lebih Kenapa? banyak Kamu punya positif. hidup juga gitu. Ya. Kamu mau menyebar kebahagiaan kamu di sosmed, itu hak kamu gitu. Ya, dan aku kebetulan aku dibully itu perkara fisik. Mereka bilang emang bener ya bully itu nggak mandang fisik. Salah saya. No, itu aku nggak setuju. Bully itu mandang fisik. Benar, maksudnya aku yakin aku punya sesuatu yang lebih yang di cewek lain itu nggak punya, makanya cowok aku tuh milih aku gitu loh. Jadi jangan pernah bilang bule itu nggak menang fisik. Kalau bule nggak menang fisik itu seakan-akan aku ini nggak ada value, aku nggak ada nilai, aku ini kayak sampah. Itu baru namanya bule nggak menang fisik. Tapi aku punya sesuatu lebih yang spesial buat, ya yang buat cowok aku tuh. Makanya lu pada aku, iri gitu. Lu iri karena apa? Lu nggak bisa kayak Lisa begitu, ya kan? Tapi aku nanggepnya slow aja sih. Iyalah. Maksudnya Karena itu cuma di sosial media, mereka cuma bayangan dan kasat mata. para pembuli itu, mereka itu apa sih yang diharapkan dari pembuli? Mereka kan mengharapkan reaksi kita. Jadi give none. It's better to give none. Don't give any reaction. But sometimes kita gatel ya.
aduh ini nih harus disentil gatel nih, harus disentil nih yang kayak gini nih. Jadi ya udah, kadang aku bales nih, tapi bener-bener komenan yang menohok gitu. Iya. Yang benar-benar nyebelin. Ya, dan untuk biar mereka bisa jerah aja sih gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak. Ini masih soal komenan tentang netizen ya. Ini benar-benar hal apa yang buat kakak itu tuh ada kalimat netizen yang menyakitkan sampai sekarang nih kakak nggak bisa lupa gitu? Tentang Mas Bule atau masih soal tentang fisik? Kebanyakan yang di sampai TikTok. sampai ini kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Kebanyakan emang fisik ya. Iya, kebanyakan emang fisik. Mereka tuh selalu ngejar, lu kan hitam jelek gini-gini gitu kan. Terus aku nggak usah pernah lihat di komen salah satu netizen di TikTok kakak itu, dia komen dia bilang apa ya, pokoknya ada yang komen bener-bener parah banget, terus kakak ngeresponnya santai aja. iya. Ya aku nggak ngerti ya kenapa cewek seneng banget komen kayak gitu, ngejatuhin Sesama cewek cewek. untuk playing victim gitu atau gimana, gue gak ngerti deh itu. Oke, cek it out. Ada yang komen yang semoga bulenya cepet sadar. Dan di situ Itu maksudnya apa? aku research orang itu, aku research si pembuli itu, oh ternyata hidupnya bermasalah. Hidup dia sendiri Kita bisa bermasalah. menilai ya. Jadi Kita di bisa sini menilai. kesimpulannya biasanya yang suka bully itu hidup pribadi mereka itu bermasalah dan mereka meluapkan kekecewaan atas masalah hidupnya Ya. di kolom komentar kita. Intinya gimana? Kagak bahagia. Kakak bahagia. Kagak bahagia, ya kan? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Cara mengatasi mulut-mulut netizen bagaimana gitu Kak Elisa? Tolong biar Banyak cara sebenarnya. Satu, biarin aja biar mereka kesel sendiri. Tapi kalau udah bener-bener kelewatan, kita boleh kok bales ya sekali. Tapi stay classy, jangan don't step down to their level, jangan turun ke level mereka. Ya, sama untuk aja antar menjatuhkan kayak mereka. gitu. Iya, nanti apa bedanya kita sama mereka gitu. Jadi Benar. stay classy, kalau mau baleslah seperlunya dan jangan samakan levelnya ke Iya. mereka gitu. Betul, Aja sih. betul. Gitu aja sih. Kalau kita sama ngebales netizen ya Nggak ada sama aja, bedanya. ya kan? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah Kak Elisa ini ketemu sama Mas Bule itu di mana? Online dating kah atau emang meet kah atau gimana kah? Ya, jadi aku ketemu langsung. Kebetulan waktu itu aku kerja di Singapura dan dia itu mahasiswa di sana. Jadi kita ketemu aja gitu, terus ya duduk bareng, nanya-nanya, tuker-tukeran nomor HP. Terus 5 harian setelah itu dia menghubungi aku, dia ngajak aku keluar. Jadi itu first date, dan kebetulan first date-nya itu kemarin 23 April 2017. Baru Jadi anniversary loh. Selamat loh Kak. Untuk beberapa tahun nih? 4 tahun. Kalau perjuangan 4 tahun nggak sia-sia. Udah banyak kali. Ya pasti kerikil-kerikil manja. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa sih Kak yang paling berpengaruh di dalam hidup kamu? Yang paling berpengaruh, satu aku pribadi, Pastilah diri. ya, 2 ibu, karena that's all I have. Itu everything ya. Oke. Kak, boleh nggak sih kakak kasih, ini karena banyak banget ya, di beberapa TikTok aku juga nanya, gimana sih caranya punya tips pacar bule? Oh iya, ini benar-benar pertanyaan Banyak banget, bukan TikTok aku juga. common banget. Aku udah bikin video ini beberapa kali ya. Aku juga sampai capek mulut ke Iya, bengek, bener. mulut ke beb. Jadi ini udah kayak fenomenal banget sekarang, Iya. tips untuk dapetin bule yang padahal kamu itu you don't have to do anything. Kalau emang itu udah jodohnya pasti bakal datang. Iya. Dan Jangan kalau memaksakan kamu- sih iya, sebenarnya. Terus kalau tips untuk dapetin bule itu jadi jatuhnya ke arah bule hunting. And That's that. not good. Anything that you start with a motive will not end well. Trust me. Pegang kata-kata itu ya, benar. Maksudnya kalau kita dari awal nyari, aku mau cari bule biar gini. Susah itu susah. Itu bakal susah. Benar. Itu bakal ngejatuhin kalian sendiri. Gitu. Malah kayak ngejar-ngejar banget, Iya, laki malah emang nggak bisa kayak, ngejar-ngejar ya. Seolah kita tuh malah jadi bikin lubang untuk kita jatuh sendiri. Iya. Jadi mulailah sesuatu dari ketulusan. Kalau emang kalian kepingin gitu dapet bule ya, ini tips lain ya, berarti ya merantaulah ke luar negeri. Terus kalau nggak bisa merantau ke luar negeri ya pergilah ke kota-kota besar yang Iya, banyak bulenya. Kalau Bali memang itu kah? Iya, Jogja kan juga banyak kok. Jogja, Jakarta gitu ya. Di Bandung aku bertemunya di Bandung. Terus dari aku di Bandung. Terus tips yang terakhir mungkin aku mau kasih saran, tips terakhir ini di aplikasi dating, karena jujur aku itu takut ya. Iya. Takut bener karena 1:1000 ya kalau mau cari. Ada yang baik, ada yang enggak. Iya. 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 Iya.
Jadi gitu aja sih. Terus semua itu harus dimulai dari kita sendiri ya. Pokoknya jangan berpatokan lah sesuatu Iya, tuh. betul. Biasain ya netizen, jangan berpatokan. Iya. Jangan cuma karena gue harus dapet bule, terus gue download apa dating atau gue main di Bali. Ya kalau emang gak jodoh mau gimana ya? Udah jalan aja hidup lu yang bahagia. Ciptakan. Mending tuh fokus perbaiki diri sendiri, tingkatkan kualitas Hmm. sendiri gitu. Ember. Oke. Tapi nih Kak, aku mau nanya nih ya, serius. Kamu ada rencana menikah nggak sama Mas Bule? Kalau rencana sih pasti ada ya, siapa yang nggak mau menikah. Cuman kalau dalam waktu dekat, aku pribadi belum, karena aku masih pengen mengejar mimpi ini. Betul lah, semua Aku perempuan harus punya mimpi. Iya, aku harus mencapai mimpi itu yang aku pengen, sehingga aku bisa berdiri sendiri nih. Benar. Berdiri di atas kaki aku sendiri. Jadi Kebanggaan sendiri. Iya, dan namanya hidup, kita tuh nggak bisa mengandalkan orang lain. Kita tuh harus mengandalkan diri sendiri kan. Jadi kalau pastilah kita tuh bakal ditinggalkan oleh orang ya. Iya, Maksudnya gitu. Mau bertahun-tahun juga entah orang itu nikahnya bisa maut, cerai ya kan? entah itu karena mau, entah Kematian. itu karena direbut orang atau gimana gitu ya. Nggak tahu Gimana ya. gitu kan. Amit-amit. Pasti ada ya amit-amitnya. Amit-amit Pak RT. Tapi seenggaknya kalau sampai sepahit-pahitnya hal itu terjadi, aku bisa berdiri sendiri gitu. Benar. Aku nggak goyang gitu loh. Jangan berpatokan lah gitu. Iya. Jangan karena lu cinta sama dia, itu sama dia gitu. Dan jangan berpatokan dengan budaya di Indonesia. Ih, Ya. umur lo udah segitu, kenapa lo belum nikah gitu. Udah Jangan. tua lu gak laku lu ya. Nggak usah. Pernah kayak gitu. Kita tuh harus fokus ke diri sendiri. Apalagi Iya lah. ya aku pribadi, aku fokus ke diri aku sendiri. Aku perbaiki kualitas sendiri gitu. Kalau untuk pasangan aku sih dia ada omongan ke arah situ. Dia pengen apply untuk green card di Amerika buat aku, yang berarti kan itu mengharuskan Amazing. aku untuk jadi istrinya dia gitu. Iya. Tapi kalau kemauan aku apa, harusnya dia bisa menghormati sih, harusnya gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, menurut kamu nih, setuju nggak sih dengan stylenya gaya pacaran bule yang mengharuskan stay together? Stay together. Aku pribadi, Ya menurut kamu? iya aku pribadi karena aku orang Asia. Enggak sih kalau aku. Maksudnya aku harus tetap menghargai orang tua Iya, aku iya, gitu betul. kan. Jadi aku milih enggak, Iya. dan pasangan aku kebetulan bisa menghormati itu. Itu terutama sih penting Iya. banget. Tapi emang ada beberapa bule yang nggak mau dan harus kita stay together. Kalau lo nggak mau, gue pergi nih, Terus, pergi. ha-ha. Tapi karena pacar kakak mengerti kultur, itu terutama sih kalau punya pasangan bule itu emang harus banget ngerti kultur kita sih Iya, Kak. itu yang bedanya jauh kan. Jadi nerima banget ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Emang bener ya kalau misalnya pernikahan sama bule itu bukan prioritas, kebanyakan begitu? Emang bener ya Kak? Kalau itu sih kayaknya tergantung pribadi masing-masing ya. Kayaknya mungkin mayoritas bule itu usia matangnya itu kan 30 lebih mendekati 40 gitu ya. Jadi mungkin benar kalau pernikahan itu bukan prioritas, karena mereka itu juga terlalu mengejar karir, mereka cinta hidup dia gitu Iya. kan. Ya, mungkin benar sih. Pelajaran buat kita juga sih, mencintai diri kita sendiri itu penting Iya. banget. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini sering banget aku dapat juga nih pertanyaan kayak begini nih. Apa tuh? Ya, Mbak pacaran sama bule gue di unboxing. Apa kali gue makanan unboxing. Unboxing. Iya. Sering banget gak pasti Kak Elisa dapat Iya. kayak pertanyaan kayak gitu sampai nyentil Iya. banget gitu. Dan aku jawabannya ya santai aja. Emang sama lokal nggak di unboxing? Banyak kok. Kalau unboxingnya tolong disemak-semak, tolong diperiksa dong. Security, tolong itu siapa gerak-gerak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku punya challenge untuk tamu biasa kita TikTok. Yaitu adalah Basbis Bus. Basa basi busuk tadi sudah lewat, sekarang Q&A. Q&A-nya buat spesial buat Elisa. Harus cepat jawab ya. Oke. Jawab cepat jauh sih teman-teman. Jawab cepat. Gue kalau ngomong kebalik gue bingung. Yang penting hidup gue gak kebalik. Oke, pertanyaannya adalah enak pacaran sama lokal atau bule? Bule. Oke, suka. Bule ganteng miskin atau bule tua tapi banyak duit? Ganteng miskin karena kekayaan bisa dicari. I like it. Oke, selanjutnya. Beda agama atau prinsip? Beda prinsip karena bisa disamain. Oke, suka, I like it. Suka berbulu atau botak? Aku suka
berbulu. Malah dia yang heboh sendiri. Emang iya. Suka pendek apa panjang? Suka Panjang akalnya. bener lah, biar iyalah. Tuh kan, impulsif. ini megang kamera yang gini-gini aja pikiran rusak, emang kebiasaan. Itu emang suka begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Suka cowok glowing berhati busuk atau cowok acak-acak tapi hatinya baik? Acak-acakan tapi hatinya baik. Ya, kenapa begitu? Penampilan kan bisa diperbaiki ya, Benar, bisa benar. diatur Keren, gitu. ya. Tapi Oke. kalau hati mah susah. Kalau hatinya itu ya udah gitu, sama kayak muka lu. Pertanyaan selanjutnya adalah suka cowok agresif atau pasif? Agresif dong. Kenapa begitu? Karena cowok pasif itu pasti boring ya, membosankan. Dan Capek dong ya kita Iya. ngelawak terus ya kan. Kita Hai terus baby, yang aku begini, bergerak. aku begitu, lu cuma capek gitu nyengir mulu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah harta apa cinta? cinta. Kenapa harus milih cinta? Kenapa nggak harus harta gitu? Ya kan orang kan cewek, gue milihnya harta aja, cinta mah bisa belakangan. Kenapa begitu? Dan biasanya mereka bersembunyi di balik kata nggak usah munafik dia Nah, lah. Siapa sih yang benar. iya pastinya kita cinta harta, tapi harta itu bisa dicari. Benar. Tapi untuk mencari cinta Itu nggak sulit. segampang mencari harta. Ember. Hah, selanjutnya adalah lurus apa bengkok? Lurus dong. Suka. Apa dulu nih jalan yang lurus aja gitu, asal Yalah, jangan ada yalah, polisi, yalah. Emang gitu. begitu. Lurus apa bengkok? Depan apa belakang? Depan. Orang milih depan kan? Aku maunya jadi yang terdepan, nggak ngapain di belakang. Yang di belakang ya udah di belakang aja, bye bye. Oke, otak nggak boleh traveling ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah cowok fashionable atau cowok berotot? Cowok berotot. Kenapa begitu? Tuh lihat, aku aja berotot, masa aku mau cari cowok fashionable? Emang sih. Kalau punya berotot bisa kita ganti lah fashionable-nya ya. jujur ya, tapi aku emang terobsesi banget sama muscles gitu. Jadi Kalau berata. aku sendiri kan workout. Aku juga sama. Kita Gitu. sama. Kecil-kecil, sekali macam-macam kan. Hampir. Lawan kita berdua. Bengek lo langsung. Oke, selanjutnya adalah cowok pinter. Salah sayang. Maaf. Selanjutnya adalah cewek pinter atau cewek cantik? Cewek pintar lah. Kenapa milih cewek pinter? Iya, kalau cewek pintar itu kan berarti kualitas banget dari dalam Iya. ya. Dan kalau untuk kecantikan mah ya bisa Wajar ya, dipermak, itu bisa udah apa dibeli. namanya udah biasa lah cewek Iya, cantik. kalau udah Tapi pintar, kalau kamu pinter, dari biasanya- uang pinternya iya betul. bisa Dan mohon operasi. maaf nih, isi celana itu kan itu aja. Tapi Ember. kalau isi otak kan banyak, bisa traveling together. Apaan sih gue? Kak, aku mau nanya banget nih. Ini buat semua cewek-cewek dimanapun berada ya, ya kan? Motivasi dari kakak Elisa dan juga kualitas diri itu gimana gitu? Motivasinya gimana gitu? motivasi ya. Buat cewek-cewek. Iya, kalau aku pribadi ya mungkin gini, cintailah diri kamu sendiri, itu nomor satu ya, Iya. paling penting. Self love itu is very important. Ya, teruslah perbaiki kualitas diri kamu, teruslah belajar biar kamu jadi orang yang berkualitas. Jangan selalu Yes. mengandalkan orang Laki. lain, apalagi laki-laki ya, karena laki-laki itu ada dua, kalau nggak diambil Tuhan diambil pelakor. Tolong, pelakor. Jadi ya, but it's sad but it's true. Jadi kita realistis aja ya. Jadi ya teruslah perbaiki kualitas diri, tingkatkan kecerdasan kalian, intelektual Tuh, nomor kalian. satu. Jadi karena itu nggak akan pudar. Karena kalau kita cuma mengandalkan kecantikan aja, ini akan pudar dimakan waktu. Benar Kita banget. bakal jadi peot gitu kalau udah tua ya. Jadi ya Pintar itu sampai lu mati juga lu bakal dikenal orang. Wah, orang pintar. betul. Jadi gitu. Kak, aku mau tanya lagi. Ini kakak ada nggak sih pesan-pesan dan kesan untuk para netizen yang terhormat? Oke. Pesan-pesan buat netizen yang udah dukung aku, I thank you so much. Buat yang udah ngejulitin aku, udah ngebully aku, I thank you too, because without you I will be nothing. Kalian udah bikin aku lebih kuat lagi. If you still want to try to pull me down, try it harder. Kisah semua yang sudah dikupas manja bareng seleb TikTok kita, Elisa. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and share ke semua teman-teman kamu. Dan
juga Kak Elisa mungkin mau promo untuk di sini. Jangan lupa follow TikTok aku @_Elisa lagi 7 kali, atau bisa juga cari di YouTube-nya Elisa aja. Punya YouTube channel atau Ada YouTube channelnya Bisa Elisa promo juga? Chanta Dewi. ulang lagi Kak mungkin biar Elisa Chanta Dewi, CHANTA. Elisa. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama siapa dia, langsung aja follow Instagramnya juga boleh, atau kalian mau kepo TikToknya juga boleh, langsung aja di TikToknya tadi ya yang disebutin. Kalau begitu terima kasih Kak Elisa. Makasih sama-sama. Sudah mau mampir di YouTube channel. It was my pleasure. Oke, kalau begitu bye bye. See you.